Ada undangan ya, ada pelantikan. Ketika melantik kutub itu semua aulia ini di dunia ini diundang supaya mereka tahu ini ketua Anda sekarang. Yang melantik Nabi Muhammad SAW, dan seluruh aulia sedunia tahu. Ada para aulia salihin yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpi, dia mirip aku, seperti hanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu dongeng-dongeng halu dari Habib Ba'lawi. Jadi saya akan terus menyuarakan kebenaran dan meluruskan orang-orang yang menyampaikan ceramah-ceramah hanya isinya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini jangan mudah percaya dengan oknum Habib Ba'lawi ini yang mengatasnamakan cucu Nabi, yang mengatasnamakan karomah, yang mengatasnamakan keramat, tapi semua itu adalah dongeng-dongeng khurafat. Dan mereka itu menyampaikan, yang disampaikan hanya leluhurnya, hanya datuk-datuknya, bahwasanya datuk-datuknya ini adalah wali-wali Allah, tapi kenyataannya mereka itu adalah pendusta. Seperti yang kita bahas ya teman-teman mengenai Faqih Muqaddam dan lain-lain. Ini banyak dari orang-orang NU sudah mulai sadar bahwasanya ya yang katanya Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari itu adalah dusta. Tidak benar teman-teman. Banyak kok ya orang-orang Aswaja ini sekarang sudah mulai sadar dan menolak yaitu Habib Ba'lawi ketika berceramah isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Dan semakin ramai juga ya teman-teman, orang sekarang ini sudah mulai cerdas dan meninggalkan Habib Ba'lawi. Ya hanya orang-orang yang masih fanatik, yang masih menjadi muhibbin, ya kita doakan semoga cepat sadar. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak dongeng halu dari Habib Ba'lawi yang dimana katanya ada seorang wali yang diangkat menjadi kutub, yang mengangkatnya itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Oke teman-teman, kita langsung mari kita simak videonya. Saya nggak tahu siapa wali sekarang ini, dan para aulia salihin belum kita dengar mereka mengisyaratkan kepada fulan atau faltan. Terakhir yang kita tahu dari isyarat para aulia salihin di zaman kita adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf yang tinggal dari Hadramaut, tinggal di Jeddah dan meninggal di sana. Itu yang kita ketahui dari kalam para aulia salihin bahwa beliaulah al-Qutub di zamannya sampai beliau meninggal berapa tahun yang lalu. Siapa penggantinya? Pasti ada, tapi siapa? Wallahu a'lam. Janganlah orang menebak-nebak ya. Menebak-nebak lah haram. Haram kita menebak-nebak atau mengira-ngira lah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kecuali kalau Anda aulia, Anda dibuka hijab karena ada undangan ya, ada pelantikan. Ketika melantik kutub itu semua aulia ini di dunia ini diundang supaya mereka tahu ini ketua Anda sekarang. Yang melantik Nabi Muhammad SAW, dan seluruh aulia sedunia tahu bagaimana wajah Nabi Muhammad. Ada para aulia salihin yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpi, dia mirip aku, seperti hanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang makamnya ada di Ampel dan fotonya ada di mana-mana. Para salihin mimpi Nabi SAW, siapa yang ingin melihat aku, falyandur ila waladi Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, maka lihatlah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Siapa yang ingin melihat aku, maka lihatlah anakku Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Karena wajahnya begitu tampan dan wibawa ya, walaupun Nabi jauh lebih indah daripada beliau. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka itu kalau berceramah ya teman-teman, isinya hanya seperti itu, gak ada ilmu-ilmu agama yang disampaikan, hanya meninggikan dari leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini ada yang mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi katanya Rasulullah SAW itu berkata kepada Habib Muhdar, bahwasanya barang siapa yang mimpi aku maka Habib Muhdar inilah mirip aku. Ini apa teman-teman ya? Jadi seakan-akan mereka itu ya mirip dengan Rasulullah SAW dalam segi ininya ya teman-teman. Ini adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi mereka itu keturunan Nabi bukan, tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi dan mengaku-ngaku wajahnya itu mirip dengan Rasulullah SAW. Ini dari mana? Melihat Rasulullah saja tidak teman-teman ya. Ini malah melalui dari mimpi. Ini apa teman-teman? Jadi ya saya rasa ya Habib Ba'lawi ini seperti Bapak Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar ini teman-teman, itu sudah linglung ataupun melindur. Isi ceramahnya dari Habib Ba'lawi isinya seperti itu teman-teman. Khurafat,
mengaku-ngaku mirip Rasulullah lah mukanya. Jadi kita berhati-hati sebagai kaum muslimin. Dan alhamdulillah teman-teman ya, banyak dari NU Aswaja itu sudah mulai sadar bahwasanya mereka itu hanya ya khurafat seperti Fakih Muqaddam itu katanya Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Ini kan konyol ya teman-teman ya, ingin menandingi yaitu mukjizat Rasulullah SAW yaitu Mi'raj bertemu dengan Allah ya. Ini malah 70 kali dalam sehari, kan aneh teman-teman. Coba kita simak yaitu pengakuan dari Kiai NU ini, Kiai Muda, yang dimana Kiai Muda ini nggak percaya teman-teman, itu Habib Habib Alawi yang super konyol, halu, khurafatnya itu luar biasa. Coba mari kita simak videonya. Tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada yang muda ganteng gitu loh. Memang habaib ganteng-ganteng ya. Ya ada yang cerita bahwa ada Fakih Muqaddam ya, tak keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah itu. Setiap hari katanya 70 kali Mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di Mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu, Pak. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas, Pak, bukan hanya jelas bekasnya tetapi jelas bawaannya. Ya, kayak Ubadillah, bawaannya salah satunya sholat, Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan dalam bentuk sholat, Pak. Luar biasa, Pak. Yang kita bahas tasawuf itu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah itu dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada orang atau bagian dari habaib Fakih Muqaddam yang alimul alamah katanya ya, kemudian Mi'raj 70 kali ketemu Allah, ya orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang itu, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kayak Bunten itu coba ini dipasul masailkan. Apa iya mujizat itu kalah sama? Maksud saya cerita-cerita yang kayak begitu itu jangan dipakai terus, karena itu tanda petik akan justru membodohi umat. Umat kemudian dijejeli hikayat-hikayat yang tidak masuk akal. Atau karomah-karomah yang menurut saya juga jauh dari akal gitu. Nah, oke. Sekarang ya, karena itu Gus, gimana? Maksud Mi'rajnya itu Mi'raj maknawi. Ya, ketemu Allah itu dalam bentuk sholat. Nah, itu kan hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin seperti itu, tetapi itu dimaknai secara ini saja, secara ya, letterlah begitu. Tapi kan ceramahnya tidak begitu, Pak, gitu kan. Dan macam-macam gitulah. Kok maksudnya dialog dengan Allah itu kan luar biasa, Pak. Nabi saja tidak semua bisa berceramah atau berdialog langsung dengan Allah, Pak. Kecuali Nabi Musa, itu pun Nabi Musa nggak kuat, Pak. Ini kok saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya apa? Okay. Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib itu, mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan. Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan ya. Jadi mereka itu selalu meninggikan leluhurnya. Nah, itu untuk meyakinkan kepada jamaahnya ataupun muhibbinnya, oh ternyata mereka ini adalah benar-benar keturunan Nabi karena memiliki banyak karomah, memiliki keramat. Nah, seperti itu. Nah, itulah cara mereka itu menipu umat, teman-teman, dengan nama karomah, keramat, wali, wali kutub, rajanya para wali. Kan mereka itu kalau berceramah seperti itu, teman-teman, diangkat menjadi rajanya para wali, wali kutub. Jadi para wali, para aulia itu semua berkumpul
Lalu kemudian yang mengangkat yang menjadi wali kutub adalah Rasulullah. Ini ceramah apa, teman-teman? Ini adalah jelas-jelas adalah ceramah yang menyesatkan. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini malah dibodoh-bodohi dan terbelakang dari kaum muslimin yang lain seperti Muhammadiyah dan lain-lain ya, teman-teman. Mereka itu malah berpikirannya lebih lebih ke depan. Nah, ini ya teman-teman ya, para muhibin ini hari-hari disekokin seperti itu. Jadi nggak ada kemajuan sama sekali. Jadi pikirannya itu malah dibikin hayal gitu ya. Halu, oh ternyata waliullah. Padahal ya mereka itu bukan wali-wali Allah. Jadi mereka hanya mengaku-ngaku. Apalagi seperti yang diucapkan oleh Kiai Muda NU ini mengenai Fakih Muqaddam yang mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Ini kan konyol teman-teman ya. Ini kan sekarang sudah banyak yang sadar. Masa karomah ini bisa mengalahi mukjizat Rasulullah SAW? Ini kan nggak masuk akal teman-teman. Karomah itu nggak ada apa-apanya dibanding mukjizat. Ini malah melebihi mukjizat Rasulullah. Rasulullah mi'raj hanya sekali teman-teman. Itu pun ada perintah sholat, dialog antara Allah dengan Rasulullah. Tapi ini Fakih Muqaddam. Padahal Fakih Muqaddam ini sudah dibongkar oleh Kiai Imad, dirunut nasabnya. Jadi orangnya itu nggak ada teman-teman ya. Dalam segi sejarah itu nggak ada, tapi diada-adakan. Entah itu kuburannya apa gitu teman-teman. Maksudnya adalah kuburan palsu. Ini kuburan Fakih Muqaddam. Padahal nggak ada semestinya. Mereka itu halunya sangat luar biasa teman-teman. Bahkan kuburan Nabi Hud ditemukan tuh melalui mimpi. Itu kan konyol sekali. Mimpi dijadikan hujah gitu. Sangat luar biasa ngibulnya teman-teman. Nah maka dari itu kita sebagai muslimin, saya selalu ingatkan, ya kita itu sedang dijajah dalam pemikiran ya, untuk dijadikan budak-budaknya. Oh mereka mengatasnamakan cucu Nabi, seperti Ali Zindan yang saya bahas teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dawir, memperkayakan diri. Jadi demi kepentingan kelompoknya. Maka hati-hati teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.